Selamat pagi, bagaimana kabar kalian pagi ini? Hari ini jadwal pembelajaran TIK. Di kelas 9, kita akan mempelajari e-commerce, salah satunya dengan Adobe Photoshop. Beberapa di antara kalian mungkin sudah tidak asing dengan nama Adobe Photoshop, atau mungkin sudah pernah menggunakan software ini, atau sudah mahir dengan penggunaan Adobe Photoshop. Bagi kamu yang memiliki laptop atau komputer dan sudah memasang software Adobe Photoshop, boleh untuk langsung mempraktikannya di rumah setelah mempelajari video pembelajaran ini. Dan bagi yang belum memasang software Adobe Photoshop, bisa membeli kasetnya atau bisa juga download di internet atau minta kopiannya ke teman kamu, saudara, tetangga, ataupun lainnya. Namun, bagi yang tidak ada laptop atau komputer di rumah, kamu bisa menyimak video pembelajaran ini dengan cermat dan pahami setiap materi yang akan Ibu sampaikan. Ibu akan menjelaskan dari tahapan dasar pada software Adobe Photoshop. Adobe Photoshop, atau yang biasa dikenal sebagai Photoshop, merupakan software atau perangkat lunak pengolahan citra atau gambar yang diproduksi dan dibuat oleh Adobe System. Perangkat lunak ini banyak digunakan oleh fotografer digital dan juga perusahaan-perusahaan iklan dikarenakan keunggulannya serta dijadikan produk terbaik yang dimiliki oleh Adobe System. Dengan menggunakan perangkat lunak Photoshop, banyak hal yang bisa dilakukan pada sebuah objek gambar digital berbasis bitmap. Photoshop mampu memanipulasi gambar, memberikan efek gambar, bahkan bisa digunakan untuk logo, sketsa web, dan lain sebagainya. Langkah-langkah untuk membuat sebuah objek sederhana menggunakan Photoshop. Pertama, buka perangkat lunak Adobe Photoshop. Kedua, buatlah lembar kerja baru dengan menekan menu File, New, atau dengan menekan keyboard shortcut Ctrl+N. Ubahlah ukuran menjadi 500 x 500 pixel dan warna background diubah menjadi transparan. Langkah selanjutnya, tekan tombol OK. Langkah ketiga, pada Photoshop ada beberapa bagian yang memiliki fungsi masing-masing. Bagian-bagian pada Photoshop memiliki fungsi tersendiri. Sebagai contoh, toolbar yang memiliki fungsi sebagai alat yang berinteraksi langsung pada lembar kerja. Contohnya, membuat objek, menyeleksi, sampai merubah warna. Contoh pertama, menu bar. Bagian yang berisi menu daftar perintah yaitu File, Edit, Image, Layer, Select, Filter, View, Window, dan Help. Lalu ada Option Bar. Bagian ini menampilkan icon pengaturan tambahan atau khusus dari tool pada toolbox yang dipilih atau aktif, jadi isi Option Bar dapat berubah-ubah. Ada Dokumen Window Bar. Merupakan fitur baru dimulai dari Photoshop CS3, di mana pada bagian ini akan ditampilkan seluruh dokumen yang sedang dibuka dalam bentuk tab. Lalu Workspace berisi pilihan untuk mengatur pengaturan panel yang berbeda, menu dan bahkan shortcut keyboard untuk tugas yang berbeda. Panel atau disebut juga sebagai palette. Panel memberi kita akses ke semua jenis perintah dan pilihan untuk bekerja pada gambar, seperti pengorganisasian layer dan melihat channel warna individual untuk pemilihan warna, melangkah mundur melalui history, melihat informasi tentang gambar, dan sebagainya. Lalu ada toolbox atau tool panel, merupakan palette yang berisi tombol-tombol perintah untuk membuat dan memanipulasi gambar atau teks. Toolbox dikenal sebagai tool palette, namun istilah palette pada Photoshop CS4 diganti dengan sebutan panel, sehingga toolbox pada Photoshop CS4 disebut tools panel. Kemudian information bar, menampilkan informasi dokumen yang aktif. Lalu dokumen window merupakan tempat ditampilkannya gambar atau teks dan tempat di mana kita melakukan semua pengolahan gambar atau teks.
Terakhir, scroll bar, terdiri dari vertical scroll bar dan horizontal scroll bar yang digunakan untuk menggeser tampilan dokumen Windows secara horizontal atau vertikal. Langkah keempat, buat sebuah bidang persegi dengan ujungnya melengkung atau disebut dengan round rectangle tool. Pilihlah perintah tersebut pada toolbar. Langkah kelima, sebelum membuat objek pada lembar kerja, ubahlah warna yang diinginkan pada option bar dengan klik panel color dan ubah tingkat lengkungan menjadi 30 pixel pada kolom isian radius. Langkah keenam, buat sebuah persegi panjang pada lembar kerja dengan cara klik dan jangan dilepaskan. Tarik hingga membentuk persegi panjang yang diinginkan. Bila bentuk persegi panjang kurang besar atau terlalu besar, bisa diedit menggunakan selection tool dan menceklis show transform control pada option bar. Untuk menggeser objek persegi panjang, bisa dengan cara di drag atau klik kiri pada mouse dan tahan lama sambil menggeser ke arah yang diinginkan, lalu lepas mouse-nya. Atau bisa juga menggeser dengan cara menekan tombol panah pada keyboard. Langkah ketujuh, buatlah 3 buah lingkaran dengan warna yang berbeda-beda. Aturlah sehingga rapi pada pojok kiri atas dari persegi panjang. Untuk mengatur urutan teratas dan terbawah dari semua objek, aturlah letak urutannya pada panel layar sesuai dengan keinginan, tetapi layar persegi panjang harus berada pada urutan terbawah. Untuk mengcopy objek, bisa dengan cara klik pada keyboard Ctrl+C, lalu mendrag dengan cara yang sudah dijelaskan sebelumnya. Langkah ke-8, memberikan efek membaur atau blur pada objek masing-masing lingkaran dengan cara seleksi layer objek salah satu lingkaran menggunakan selection tool. Lalu pilih menu filter, blur, Gaussian blur. Isikan index blur dengan nilai 15. Lakukan langkah yang sama pada tiap-tiap lingkaran pada lembar kerja. Langkah 9, tuliskan sebuah teks dengan warna dan ukuran yang diinginkan. Bertuliskan biodata.
Tugas hari ini, kerjakan di buku tulis TIK. Buku tulis TIK dan prakarya terpisah ya. Masing-masing memiliki satu buku. Ada 5 soal. Soal harus ditulis di buku tulis kalian. Kalian boleh menulis soal terlebih dahulu, lalu menjawabnya, atau menulis satu soal langsung menjawab, lalu soal kedua dan menjawab, dan seterusnya. Soal pertama, apa yang kamu ketahui tentang perangkat lunak Photoshop? Soal kedua, apa saja yang bisa dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Photoshop? Nomor 3, bagaimana langkah-langkah untuk membuat lembar kerja baru pada Photoshop? 4. Sebutkan dan jelaskan 5 bagian pada Photoshop yang kamu ketahui. Terakhir, sebutkan dan jelaskan langkah-langkah untuk membuat objek lingkaran yang tampilannya membaur atau blur. Pengumpulan tugas paling lambat hari Jumat tanggal 24 Juli jam 5 sore. Tugas dikumpulkan dalam bentuk foto dan dikirimkan melalui link yang sudah disediakan. Pelajaran hari ini selesai. Sampai jumpa lagi di jam pelajaran berikutnya.